Shalom. Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih yang harus kita persiapkan. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit while with me. Ya adik-adik, sekarang Kak Tasya dan Kak Andro ngundang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian dengan lagu Mari Angkat Tangan, Puji Tuhan. Musik. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Hey, hey, hey. Mari angkat tangan, puji Tuhan. Mari angkat suara, puji Tuhan. Biar yang bernafas, pujilah Tuhan. Yesus Raja segala raja, berkuasa atas kita. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua pujilah Tuhan. Hey, hey, hey. Haleluya, puji Tuhan. Hey, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama puji Tuhan. Tiba saatnya kita berdoa, adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang berlimpah kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami agar berguna bagi pelayanan kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Masih, Kak. Mana nih? Masih semangat? Masih, Kak. Karena ada yang masih semangat, kita angkat dua pujian medley. Apa lagunya, Kak? Ya Roh Kudus dan dalamnya hatiku Jadikanlah. musik. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan paksa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku.
sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Catherine. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk persembahan kita, adik-adik perlu menyiapkan 1 buah amplop. Jangan lupa untuk tulis nama kalian dan tanggal hari ini ya. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Hai, shalom semuanya, apa kabar? Wah, Kester harap kabar kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Terima kasih ya buat liturgus kita pada minggu ini. Ada Kak Andro, ada Kak Tasya, juga teman kita Catherine yang sudah membantu melayani pada minggu ini tanggal 21 Maret 2021. Kalian itu walaupun sibuk dengan kuliah dan sekolah, tetapi kalau sudah namanya tugas pelayanan, kalian itu patut diacungin jempol. Semangat ya kakak-kakak ya, terima kasih. Kak Esther juga tidak lupa dong ngucapin terima kasih buat adik-adik semua yang sudah selalu setia setiap hari Minggu menantikan yang namanya ibadah sekolah minggu dan remaja. Wah, terima kasih ya sayang ya, Tuhan Yesus pasti senang sekali. Juga tidak lupa buat orang tua, terima kasih ya ibu, bapak, atau juga Tambi Bue yang mendampingi anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk ibadah sekolah minggu. Luar biasa, terima kasih. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria semuanya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang bertambah usianya minggu ini, 1 minggu ke depan, mulai dari tanggal 21 Maret ya sampai tanggal 27 Maret 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, Kak Esther harap kalian semakin dewasa dalam segala sesuatu, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Oke sayangku, selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke adik-adik, selain Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu mendoakan kalian yang sedang berbahagia karena ulang tahun, tidak lupa juga dong Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya juga mendoakan buat kalian, adik-adikku semua dimanapun kalian berada, atau orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kita yang sedang menonton video ini, yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang dalam kesusahan, yang sedang berbeban berat. Kak Esther ikut dukung mendoakan kiranya Tuhan Yesus saja yang bisa membantu dan menguatkan adik-adik yang sakit, bila kiranya dengan bilur-bilur Tuhan senantiasa disembuhkan, yang sedang berbeban berat kiranya dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberi jalan keluar dan penghiburan, yang sedang berduka cita, Tuhan Yesus saja yang senantiasa memberikan penghiburan sejati supaya keluarga senantiasa dikuatkan. Ya adik-adik ya, kalian tetap semangat. Apapun kondisi kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Semangat sayangku semua. Oke adik-adik, tidak lupa juga selalu Kak Esther ingatkan, tidak bosan-bosannya. Kak Esther harap kalian jangan bosan juga ya mendengarkan pengumuman ini, karena ini terkait dengan disiplin protokol kesehatan. Walaupun sekarang kita sudah dengar begitu banyak orang yang sudah mendapat vaksin, tetapi ingat protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jangan lengah.
jangan menganggap enteng. Karena virus COVID-19 itu adik-adik masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita harus tetap disiplin untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oke adik-adik ya, jadi jangan sampai lengah. Ingat, disiplin protokol kesehatan 5M, 5M. Iya. Pengumuman selanjutnya, ada yang mau dengar nggak? Iya, betul sekali. Ini terkait dengan rencana dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan lomba dalam rangka kita menyambut Paskah. Yeay. Oke adik-adik, lombanya sudah Kak Esther kasih tahu ya, yaitu lomba menghias telur Paskah untuk di semua kelas, baik itu kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Tetapi adik-adik, kriterianya masing-masing kelas itu beda-beda dong. Masa kelas PAUD disamakan dengan kelas remaja? Nah, buat kalian adik-adik kelas kecil dan kelas PAUD yang belum bisa baca, minta tolong ya sama mama papanya ya untuk baca persyaratannya berikut ini. Kita simak yuk. Troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit right with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats sowing perfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I live eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Oke adik-adikku semua, itulah informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian pada minggu hari ini. Kalian persiapkan segala sesuatunya nanti setelah ibadah untuk keperluan lomba ya, karena masih ada waktu sayangku. Sekarang persiapkan diri kalian, persiapkan diri kita semua untuk masuk ke dalam ibadah kita di masing-masing kelas. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah sayangku semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You raise me to more than I can be.
khususnya adik-adik di kelas besar. Apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian selalu sehat ya sayang ya. Oke sayang, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kelas besar. Kak Ester yang akan pandu di pembukaan ibadah ini. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, sekarang Kak Ester mau ajak kita semua untuk mempersiapkan diri, kita memuji Tuhan, yaitu lagunya Kasih-Nya Seperti Sungai, Kasih-Nya Seperti Sungai. Nyanyikan dengan gaya. Semangat adik-adik, berdiri semua. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, sekarang kita masuk di dalam doa. Kak Ester pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan dan kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama-sama, walaupun kami dari jarak jauh untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih-lebih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia. Tuhan, biarlah kiranya apa yang akan kami dengarkan ya Bapa tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Dengan perikop perumpamaan tentang pengarap-pengarap kebun anggur yang berbunyi, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada pengarap-pengarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada pengarap-pengarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi pengarap-pengarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika pengarap-pengarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkap dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun
tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan pengharap-pengharap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang yang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada pengharap-pengharap lain yang akan menyerahkan hasilnya padanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu pembuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, dia akan remuk. Ketika imam-imam kepala orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka adalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada banyak orang karena orang itu menganggap dia nabi. Sekian pembacaan kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya tiap-tiap hari. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Cia, Kak Esther mau tanya dulu nih kepada kalian. Kalian pernah dengar nggak tentang seseorang yang memiliki banyak sekali tanah? Tanahnya tuh ada di mana-mana adik-adik. Bahkan ada juga dia tinggal di kota mana, tanahnya ada di mana. Saking banyaknya itu. Iya benar. Kalau orang yang memiliki banyak tanah itu biasanya kita sebut dengan tuan tanah. Iya. Nah adik-adik, kadang-kadang si tuan tanah ini karena memiliki tanah yang begitu banyak, supaya tanahnya itu menghasilkan uang, kadang tanahnya itu bisa disewakan kepada orang lain untuk dimanfaatkan, tetapi bukan untuk dimiliki ya, karena itu hanya untuk disewakan. Nah yang menyewa ini disebut dengan penyewa tanah. Oke adik-adik, kira-kira menurut adik-adik kenapa ya si tuan tanah itu mau menyewakan tanahnya kepada orang lain? Karena si tuan tanah ini memiliki tanah yang sangat banyak dan dia sendiri tidak bisa mengurus memelihara tanah tersebut, saking banyaknya adik-adik. Jadi dengan dia menyewakan tanahnya, harapannya sih tanahnya itu bisa dipelihara dengan baik dan dia juga mendapat income. Iya benar, penghasilan dari tanah yang dia sewa itu, yaitu uang sewanya itu. Ya kan adik-adik? Terus kalau kita sebagai penyewa tanah nih, tugas dan tanggung jawab kita apa ya terhadap tanah yang sudah kita sewa? Iya benar sekali. Artinya kita harus memelihara, merawat tanah yang kita sewa itu. Anggap aja seperti tanah itu milik kita sendiri ya adik-adik ya. Dan kita bisa usahakan menjadi lebih baik. Dan tentu saja kalau sudah tiba waktunya untuk membayar uang sewa, uang sewanya harus diberikan dengan tepat waktu dong kepada si tuan tanah. Iya kan? Iya benar. Dan jangan sampai kita merusak tanah yang sudah dipercayakan kepada kita untuk disewa. Nah adik-adik, menjadi penyewa yang jujur dan baik hati ini susah-susah gampang adik-adik. Memang banyak orang yang menjadi penyewa yang baik dan jujur, tetapi ada juga adik-adik yang menjadi penyewa yang tidak jujur. Nah minggu ini Kak Cia mau bercerita nih tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat dia berada di halaman Bait Allah di Yerusalem, tentang penyewa tanah yang tidak jujur adik-adik. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Kak Esther penasaran loh, kalian penasaran nggak? Kita simak sama-sama cerita yang akan disampaikan oleh Kak Cia. Iya, silakan Kak Cia. Shalom adik-adik. Pada minggu ini yang cerita adalah Kak Cia. Kita langsung saja ya mendengar cerita yang disampaikan oleh Kak Cia. Sudah siap kan semuanya? Oke, kalau sudah siap, check it out. Nah adik-adik, jadi Tuhan Yesus ini sedang berada di luar Yerusalem. Tepatnya yaitu di Betania. Tetapi setiap pagi hari ia mengajar di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Jadi dia mengajar banyak orang di Bait Allah adik-adik, mengajar tentang kebenaran firman Allah adik-adik. Nah,
Tuhan Yesus melakukannya setiap hari sebelum hari Paskah. Dan di situ Tuhan Yesus tahu adik-adik, walaupun banyak yang suka dengan pengajaran Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang tidak suka dengan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, siapa sih yang tidak suka dengan Tuhan Yesus? Nah, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kira-kira kenapa ya mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Jadi gini adik-adik, mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pernah mengusir pedagang-pedagang yang di sana mereka kerjaannya tukang menukar uang. Terus juga mereka tidak suka karena banyak anak-anak yang menyukai Yesus. Terus mereka juga tidak suka karena sudah banyak sekali mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan mereka tidak mau percaya. Nah adik-adik, kan mereka sudah tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan mereka punya niat jahat adik-adik, yaitu mereka ingin membunuh Tuhan Yesus. Kira-kira menurut adik-adik Tuhan Yesus tahu nggak kalau orang-orang itu punya niat yang jahat sekali dengan Tuhan Yesus? Iya adik-adik, Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tidak kabur atau tidak lari dari mereka, tetapi yaitu dia menyampaikan atau mengungkapkannya lewat sebuah perumpamaan. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau penasaran, yuk kita langsung aja lihat video berikut ini. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi, penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Nah adik, itu tadi penjelasan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada saat itu. Nah, dari perumpamaan itu ada beberapa simbol tokoh adik-adik. Seperti penggarap kebun anggur, itu simbolnya sebagai orang Israel atau orang yang menolak kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya adalah hamba dari pemilik kebun anggur. Itu disimbolkan dengan hamba-hambanya Allah
yang dikirimkan untuk memberitakan firman Tuhan. Terus yang terakhir ini anak dari pemilik kebun. Yaitu dimaksud adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Tuhan Yesus yang turun ke dunia untuk menyatakan Allah, namun ia dibunuh dengan cara disalibkan. Nah, begitu adik-adik. Nah, setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu, ia melihat ke arah para pemimpin agama yang berdiri pada saat mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Terus Tuhan nanya gini, jika pemilik itu sendiri datang ke kebun anggurnya, kira-kira apa yang akan ia lakukan kepada para penggarap kebun anggur itu tersebut? Terus jawaban mereka adalah, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan bagiannya pada musim panen. Lalu Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, kalian seperti penggarap-penggarap kebun anggur itu, karena itu adalah kerajaan Allah, akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain yang menghasilkan buah. Tuhan Yesus bermaksud mengatakan bahwa bangsa lain akan percaya kepadanya, mereka akan hidup menyenangkan hati Allah dan masuk ke kerajaan sorga. Sekarang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga imam-imam besar yang mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini di Bait Allah mengerti bahwa ia sedang berbicara tentang mereka. Kalau kata kita zaman sekarang itu disindirin. Nah, dan mereka itu mukanya geram adik-adik karena ternyata Tuhan ini menyindiri orang-orang Farisi dan imam-imam besar itu sendiri adik-adik. Rasanya mereka itu ingin langsung menangkap Tuhan Yesus, tapi mereka tidak dapat karena terlalu banyak orang di sekitar dia yang mendengarkan pengajarannya pada saat itu. Terus mereka bisik-bisik, guys, nanti saja nih guys, jangan sekarang, tunggu hari Paskah, kita tangkap tuh Tuhan Yesus. Nah, gitu adik-adik kata mereka orang-orang Farisi dan imam-imam besar pada saat itu. Baik adik-adik, cerita Kak Cia sampai di sini tentang perumpamaan tadi yang sudah Kak Cia sampaikan dan juga melalui video tadi. Semoga adik-adik dapat memahaminya dan mengerti bahwa menolak Tuhan Yesus sebagai anak Allah itu dapat mengakibatkan kehilangan kerajaan Allah di sorga nanti. Terus kita juga dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, dan kita juga adik-adik harus bersyukur kepada Allah dan juga percaya. Itu tadi cerita Kak Cia. Sampai di sini kita akan bertemu lagi minggu depan dengan cerita yang berbeda dan menarik untuk adik-adik pahami. Semoga paham ya. Oke adik-adik, itu tadi kita sudah mendengarkan cerita yang telah dibawakan oleh Kak Cia. Untuk penerapan atau respon, kita langsung masuk ke dalam tugas kalian minggu ini. Oke, Kaiser bacakan ya. Yang pertama adik-adik, siapa yang dimaksudkan dengan tuan atau pemilik kebun anggur? Yang kedua, siapa yang dimaksudkan dengan kebun anggur? Yang ketiga, siapa yang dimaksudkan dengan penggarap-penggarap kebun anggur? Yang keempat, siapa yang dimaksudkan dengan rombongan hamba-hamba yang dikirim untuk mengambil buah-buahan? Yang kelima, siapa yang dimaksud dengan anak pemilik kebun anggur? Nah adik-adik, ini misalnya ya, kalian itu sebagai tuan pemilik kebun anggur. Apakah kalian akan mengirim anak kalian satu-satunya kepada si penggarap kebun anggur walaupun kalian tahu penggarap kebun anggur itu orangnya jahat?
Gimana menurut kalian apabila posisi itu ada di adik-adik? Oke adik-adik, itu tadi tugas kalian untuk minggu ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Kalian bisa buka di Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18a. Oke, yang berbunyi demikian. Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Oke adik-adik, itu dulu penerapan respon, tugas, dan ayat hafalan buat kalian minggu ini. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah. Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Gimana ibadahnya? Asik nggak? Asik dong. Nah, supaya kita lebih semangat, kita mau angkat satu pujian dulu. Judulnya Berani Tampil Beda. Ayo, masih pada ingat nggak gerakannya gimana? Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita, alangkah baiknya kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita satu di dalam doa dulu ya. Oke, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu telah selesai menjalankan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tadi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin kembali melaksanakan aktivitas kami selama seminggu ke depan. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. When I am down
dosa